Ya, dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah 95,3 FM Radio Suara Sehat. Apa kabar Anda, keluarga sehat di hari ini? Tepatnya di hari Rabu, 20 Mei 2026, program Bincang Sehat kembali menyapa Anda, di mana dalam program ini kami senantiasa menghadirkan informasi-informasi kesehatan dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bersama saya Ferdinand, di edisi hari ini di 20 Mei 2026, kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu karang gigi dan penyebabnya. Dan sudah hadir di studio kami Dr. Gigi Julian Gratiano Komansilan. Oke, langsung kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Kak Dinan. Iya, ketemu lagi dokter di sini ya. Iya. Oke, Dok, ini kan kita akan bicara tentang karang gigi. Nah, kita tahu bahwa karang gigi ini sebenarnya sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas, tapi kadang-kadang dianggap sepele ataupun dianggap ini kan tidak kelihatan seperti kulit luar ya, jadi dibiarkan. Nah, kita ingin tahu nih, Dok, diedukasi seluas-luasnya untuk pendengar setia juga, apa dan bagaimana sebenarnya karang gigi ini dan proses terbentuknya, dan nanti juga sebentar kita akan cari gimana kiat-kiat tips dari dokter gigi, dalam hal ini dokter Juju, untuk mengedukasi pendengar setia untuk supaya bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, silakan, Dok. Iya, selamat pagi, Kak Dinan. Selamat pagi untuk semua pendengar. Jadi pada topik hari ini torang bahas tentang karang gigi. Jadi untuk karang gigi sendiri ini sebenarnya menurut orang mungkin kok Kak Dinan dia juga bilang kebiasaan lah. Iya. Bahwa mungkin sisa makanan yang selama itu terus dibiarkan sehingga menjadi karang gigi, tapi banyak juga yang bilang kalau ini karang gigi ini dia kok biasa itu datang apa di gigi. Dan sedangkan karang gigi ini dia seperti dia plak yang rupa sisa-sisa makanan begitu, yang tertahan atau tersimpan di antara celah-celah gigi. Jadi dia selama tidak dikeluarkan antara mungkin 48 sampai 72 jam, sehingga dia lama-lama mengeras dan semakin mengeras di sela-sela gigi. Nah, itu dia yang menyebabkan karang giginya terbentuk di situ. Dan karang gigi sendiri ini terbentuk bukan cuma soal sisa makanan, tetapi ada juga beberapa, kalau orang bakunya biasa ada DP ampas-ampas kalau dia bilang tuh. Nah, ampas-ampas itu yang tidak dibersihkan nanti dia mengeras di antara celah-celah gigi. Dan DP penyebab biasanya itu ada faktor-faktor orang kurangnya cara mensikat gigi yang benar. Kadang-kala mungkin orang cuma mensikat gigi kuat-kuat tanpa orang tahu DP cara yang benar, dan banyak plak yang tertahan di antara sela-sela gigi. Nah, DP menghindari bagaimana supaya dia nyandak dah DP sisa ini plak-plak, dia sebenarnya cuma mensikat gigi yang baik dan benar. Selanjutnya nyandak membiasakan orang bakunya itu biasa cuma satu sisi. Karena ketika orang bakunya satu sisi, kalau kita biasa lihat di pasien, kalau kita buka mulut ada bagian sisi sebelah banyak karang, sisi sebelah sedikit karang, berarti dia itu cuma maunya di setengah sisi. Dan selanjutnya ada keadaan orang itu yang biasa habis makan itu ndak bakumur, atau orang cuma minum seadanya. Banyak kan yang habis makan mungkin jarang minum, jadi banyak dari sisa-sisa yang diam di dalam mulut. Nah, untuk itu DP cara itu membersihkan biasanya orang pakai flossing, DP nama flossing yang benang gigi, benang gigi, dental floss. Nah, tapi juga dental floss juga jangan sering orang tempel, karena dia bisa juga bikin orang gusi berdarah. Tanya ciri-ciri karang gigi itu sebanyak di mulut itu ketika orang sikat gigi, pas buang dengan busa, ada darah. Berdarah. Ya. Tapi orang lihat pas buka mulut, nggak ada darah ini. Nah, itu DP tanda-tanda awal untuk karang gigi. Dan biasanya karang gigi itu dia di gigi bawah. Ada karang gigi dan juga ada plak gigi. Plak itu yang menempel di gigi rupa berwarna kekuningan begitu. Dia itu biasanya karena merokok atau DP nikotin tersisa, jadi dia menempel di gigi. Ada juga minum-minuman seperti yang ada DP ampas seperti kopi dan lainnya. Dan juga mungkin ada posisi gigi yang berantakan, karena orang gigi itu enggak semua itu teratur. Kadang-kala ada
gigi yang tak maju ke muka, tak undur ke belakang. Jadi itu di DP celah-celah. Nah, orang itu sebenarnya untuk membersihkan gigi itu rutin berperiksa gigi di dokter gigi 6 bulan sekali. Idealnya ya 6 bulan Idealnya sekali. 6 bulan sekali. Tetapi ada juga yang seringkali kita temui pasien, "Dok, kita enggak mau kasih bersih karang gigi." Itulah kenapa? Karena setelah kasih bersih gigi, itu gigi dapat lihat rupa apa kok dia bilangnya biasanya Keropos ya begitu. keropos, rupa gigi patah dan nggak nyaman. Ada yang dia mau kasih hilang karena tuh gigi dapat lihat berjarang-jarang. Padahal sebenarnya kalau orang cepat penanganan, gigi itu nyak mau berjarang di situ. Karena dia ada karang gigi di situ sampai orang pertumbuhan gigi itu rupa berjarang. Nah, baru selanjutnya itu untuk karang gigi ini sendiri memang cukup unik. Karena ada yang pasien biasa baru datang ini bulan, 3 bulan depan soal, dokter kita baru bikin bersih 2 bulan depan, 3 bulan depan. Nah, mungkin itu bukan kebiasaan yang buruk, tetapi ada posisi-posisi gigi yang memang bikin cepat karang gigi bertumbuh di situ. Karena misalnya DP gigi dokternya bilang kok gigi tidak beraturan, atau ada gigi tungkak, gigi satu maju satu mundur. Nah, itu dia penjelasan-penjelasan mengenai karang gigi. Oke, jadi kalau dilihat dari penjelasan awal ini dok, sebenarnya ini bisa diidentifikasi ya secara mandiri ya. Orang-orang bisa melihat secara kasat mata lah istilahnya. Tapi dok, kalau misalnya masalah proses terjadinya ini, tadi dokter sudah bilang bahwa ini karena kebiasaan, sisa makanan, sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang punya sisa atau ampas yang terbentuk plak. Tapi ini kan tidak disadari dok ya, maksudnya orang ya hari-hari, apalagi rongga mulut itu tidak kelihatan dengan mata langsung, harus dipakai kaca ya begitu. Nah, menurut dokter sendiri berapa lama prosesnya? Biasanya idealnya ini karang gigi ini harus diwaspadai, ini pasti akan jadi dok. Kalau untuk idealnya paling normal itu 6 bulan sekali, 6 bulan. Paling normalnya. Tetapi ada juga beberapa kita pasien yang dia 3 bulan sekali itu sudah bikin bersih karang gigi. Cuman kita juga sarankan juga ke pasien jangan cuma bikin bersih karang gigi. Orang harus cari tahu kenapa ini tiap 3 bulan DP karang gigi cepat di situ. Apakah mungkin dia ada gigi lubang di satu sisi, atau ada gigi lubang di sisi yang lain. Jadi memang serba apa ya kalau mau bilang, serba salah ya. Karena satu sisi hubungan sebab akibatnya itu ya, hubungan sebab akibat. Karena satu sisi dia mungkin pikir mungkin dokter itu nyandak kasih bersih kan, padahal di sisi yang lain kita coba sebersih itu semaksimal mungkin sampai memang tidak ada karang gigi gitu. Iya, oke. Nah ini dok, ini ada satu pernah saya lihat di satu media, ada beberapa orang agak kurang suka, seperti dokter bilang tadi ya, kurang suka untuk membersihkan karang gigi karena lebih kelihatan aneh giginya ya, karena sepertinya setelah bersih malah kelihatan ada bolongnya, ada apa. Dan beberapa orang mengeluhkan sampai berdarah karena seperti terkikis itu ya. Itu karena apa dok biasanya? Nah itu dia, karena karang gigi semakin lama itu dia semakin mengikis orang pegusi. Dia membuat orang pegusi itu jadi turun. Jadi ada beberapa kasus untuk yang mungkin kasus orang tua, ketika karang gigi dibersihkan, DP gigi semua jadi goyang. Kenapa dia goyang? Karena DP gusi agak turun. Jadi di saat orang bersihkan, dokter abis bersih kita gigi kok sampai ada yang copot. Karena memang karang gigi sangat tebal. Ketika karang gigi dibersihkan, nggak taunya gigi yang ini itu kalau bahasa awamnya cuma sisa tagate di daging. Jadi di saat karang gigi semua diangkat, tore sama itu gigi. Jadi memang rupa jari-jari goyang. Iya, jadi penahan malah sementara ya karang giginya. Tapi dibersihkan malah jadi goyah. Okay. Karena bukan cuma 1-2 tahun, sudah itu pasti kronis, puluhan tahun tidak dibersihkan. Iya. Oke, dok, ini secara estetika ya disebutkan tadi tentang bagaimana melihat gigi yang kurang nyaman dilihat kalau ada karang gigi. Ada efek lain dok selain itu untuk kehadiran karang gigi ini di mulut seseorang ini? Sebenarnya banyak yang tanya, dokter ini karang gigi bisa bikin bau mulut enggak? Karang gigi juga sebenarnya merupakan salah satu faktor.
penyebab bau mulut. Banyak yang bilang juga salah satu faktor yang buat orang gigi itu kalau menurut orang grade warna gigi itu udah turun. Jadi kelihatannya lebih kuning karena warna gigi itu kan translucent. Maksudnya semi transparan. Jadi kalau ada sesuatu yang rupa laser dari bawah dia menyala ke atas nama gitu. Agak tembus DP cahaya ada agak biar. Jadi biasanya mengapa orang habis bersih karang gigi? Dok, misalnya ada yang datang ini sebelum saya bersih, dok, kita pergi gigi warna kuning. Itu kita coba dulu kasih bersih karang gigi. Jangan dulu kasih putih tuh gigi. Biasanya kan langsung, dok, kayak betul pergi kok boleh saya putih. Nah, pencegahan pertama itu saya bersih karang gigi dulu. Di saat saya bersih, so dapat lia lain kok dok, so lebih putih ini. Nah, biasanya begitu yang terjadi. Pasien rata-rata. Iya. Oke, jadi bisa berhubungan dengan estetika gigi juga seperti dokter bilang tadi ya, masalah bau mulut. Oke, baik keluarga sehat, di program Bincang Sehat edisi hari ini juga Anda bisa bergabung bersama kami nanti di menit ke-30 di line telepon kami 0851 8668 9530. Ya, balik lagi ke dokter Juju nih. Dok, masalah karang gigi ini kan seperti kata dokter tadi bisa dibersihkan. Ada treatment lain selain pembersihan karang gigi? Jadi scaling juga ada dua macam. Ada yang scaling secara manual, ada yang scaling secara ultrasonik. Nah, untuk scaling manual ini biasanya orang gunakan ketika karang gigi ini ada yang dia kalau istilahnya orang itu karang gigi di tempat-tempat yang susah mau ambil. Jadi orang pakai scaling manual untuk mau gali itu. Biasanya di bagian antara gusi dan gigi yang di bagian bawah biasanya dia terselip. Jadi ambil dengan alat scaling manual. Nah, untuk sekarang yang lebih modern itu sudah alat scaling ultrasonik. Dia itu menggunakan alat ultrasonik yang biasanya baking DP gigi itu jadi lebih cepat untuk karang gigi kasih keluar. Tapi dengan kemajuannya era teknologi dokter gigi saat ini, sampai ada alat scaling itu kan biasanya kalau scale ultrasonik itu besi kena di gigi biasanya dok ngilu dok atau apa kan biasanya itu sangat ngilu kalau pakai ultrasonik. Nah, sekarang sudah ada alat baru yang dia memancarkan air lebih kuat. Jadi tekanan air yang tinggi sampai kasih keluar itu karang gigi. Jadi ada beberapa praktik juga di Manado menggunakan alat scaling gigi tanpa rasa ngilu. Tapi mungkin beda di budgetnya ya. Iya, harganya. Untuk harga tergantung klinik masing-masing. Oke. Iya, saya masih ingin tanya tentang pembersihan gigi nih dok ya. Kalau misalnya kata dokter tadi scaling itu bisa dilakukan secara manual, ada juga yang berupa treatment khusus. Nah dok, ini bicara soal tuh yang sifatnya ke arah pembiayaan. Nah banyak orang jadi malas ini periksa karang gigi, udah bilang nanti mau periksa gigi kalau gigi lobang atau mau cabut. Kalau masalah karang gigi kebayang oleh orang-orang atau masyarakat itu sesuatu treatment yang plus ya. Nah, apakah ini bisa dijelaskan juga dokter sebagai klinisi juga? Apakah ini masuk dalam pemeriksaan rutin yang ditanggung oleh BPJS atau gimana dok? Jadi untuk BPJS sendiri ini kita juga seperti yang terang. Jadi BPJS memang menanggung karang gigi tapi untuk satu gigi. Dia biasanya jadi ada indikasi khusus menanggung untuk satu gigi bahwa memang boleh kasih bersih tapi untuk satu gigi yang memang parah sekali, yang memang untuk kasus dibersihkan saat itu juga. Untuk BPJS jadi BPJS menanggung itu. Kalau untuk lebih lengkap mungkin boleh tanya ke BPJS langsung untuk pembersihan karang gigi. Iya. Jadi bisa masuk ya tapi cuma satu gigi doang. Ada yang satu gigi tapi juga ada juga yang mungkin menerima tapi tergantung kebijakan masing-masing. Biasanya 1 tahun sekali. Gitu. Iya, oke. Ini informasi tambahan ya buat keluarga sehat. Ya baik, tentang karang gigi dan penyebabnya masih sementara kita bahas di pagi hari ini. Tadi dokter sudah menyentil banyak tentang asal muasal kenapa karang gigi ini boleh terbentuk. Mungkin bisa lebih dirinci dok ya. Selain kebiasaan, makanan-makanan apa yang sangat berpotensi untuk menjadi penyebab untuk terbentuknya karang gigi, dok? Sebenarnya makanan itu untuk semua makanan ya, nggak ada yang terkecuali. Misalnya makan daging, kadang-kala kan orang penggigi itu orang
sobek atau torang rado dang DP istilah. Nah ada bagian-bagian tertentu yang sama dengan daging torang rado, ada DP bagian yang tasangkok di gigi. Nah itu untuk semua daging. Bahkan juga kalau untuk daging yang kalau torang bilang kok sedikit lanut atau alot, toh kan palingan torang mau tarik. Nah torang soalnya sadar dia sudah rupa taspan di antara gigi. Nah torang cuma fokus ambil DP setengah, sedangkan ada setengah yang tatahan. Begitu pula torang penggunaan tusuk gigi itu juga sangat hati-hati, karena ujung tusuk gigi itu biasanya tersinggah di antara gigi. Jadi untuk penggunaan tusuk gigi itu untuk agar hati-hati, boleh pakai boleh, tapi hati-hati untuk penggunaannya. Begitu dia. Oke, jadi simpel-simpel sebenarnya dok ya kalau mau lihat ini kebiasaan hari-hari. Ya, dan selain seperti kata dokter tadi bisa dilakukan pembersihan karang gigi. Kalau yang paling umum bisa dilakukan oleh seseorang secara mandiri dok, itu apakah ada tips khusus untuk menyikat gigi yang bagaimana, standarisasinya atau gimana? Kalau untuk pencegahan sendiri memang kita selalu saran pasien selain orang sikat gigi, kita juga sering edukasi ke pasien coba perbiasakan habis makan makanan yang misalnya yang boleh yang mengandung sama dengan kecap, kan dia biasanya bikin berwarna gigi atau sejenisnya. Orang boleh langsung kumur dengan air putih. Kan fungsinya air ini sebenarnya spool torang pemulu. Jadi torang kumur kasih bersih baik-baik supaya biasanya kan jarang yang orang baking ini. Tetapi ini bawa kumur ini kok DP istilah torang baking supaya nanti mau sikat giginya ndak terlalu berat untuk kerja dari sikat gigi. Sikat gigi kurang mau spool ya DP sisa dari terakhir, begitu dia. Oh, jadi biasakan untuk berkumur setelah makan sesuatu, ya. Oke, baik. Nah, mungkin kalau standarisasi menyikat gigi sendiri, dok, apakah ada tips khusus untuk pemilihan sikat gigi dan pasta gigi yang direkomendasi lah istilahnya? Kalau untuk pemilihan sikat gigi itu sebenarnya tuh orang itu harus lihat ada sikat gigi yang lonjong, yang berbulat. Nah itu torang keadaan tergantung torang keadaan mulut dan rahang masing-masing. Begitu. Jadi mananya nyamannya torang itu saja sih. Yang kalau dari kita, karena banyak juga merek sikat gigi yang beredar di pasaran, dan juga torang lihat. Kadang-kala untuk DP level sikat gigi itu ada yang DP soft, extra soft, gitu. Dan ada DP level-level tersendiri. Tergantung torang kenyamanan mau pakai itu dengan torang bentuk rahang. Untuk gigi, struktur gigi. Oke, jadi rata-rata sikat gigi sekarang sebenarnya sudah terrekomendasi ya, diawasi sudah cukup memenuhi syarat, tinggal masalah apa ya? Caranya orang menyikat giginya. Iya. Kalau caranya sebenarnya bagaimana dok harusnya? Sebenarnya menyikat gigi itu kalau kita bilang kok gerakan memutar. Jadi putar dari atas ke bawah. Putar begini dah. Rupa apa ya, centang dah. Jadi putar dari gosok ke atas, kan ini gigi. Orang gosok ke atas, tarik ke bawah, ke atas tarik ke bawah. Oh begini ya? Supaya DP makanan dari sisa ini memang jatuh ke bawah. Bukan kan orang kan kiri kanan. Jadi makanan sota badiam sini orang kiri kanan. Ya dia cuman berada di bagian di sisi itu. Dengan orang juga kebiasaan yang penting sobabu saja so sikat, sudah so bersih, so fresh dan tubuh begitu. Iya. Ini hal kecil ya, tapi saya juga baru tahu kalau bagusnya dari atas ke bawah daripada kiri ke kanan. Ya, oke. Untuk Anda yang mau gabung di line telepon kami untuk bertanya atau menyampaikan pendapat Anda mengenai topik karang gigi dan penyebabnya, silakan bergabung di 0851 8668 9530. Seperti itu, apakah pengaruh itu DP uap mulut atau memang letak gigi itu tidak tahu? Dan kita pernah tanya Pak dokter dan bilang, oh itu sesak ruangan gigi gusti, jadi itu gigi berkususun. Banyak itu seperti itu. Oh tadi bilang, kalau gimana? Tadi bilang DP uap itu dia. Nah, orang kan buat pelajar tiketnya, uapnya, lalu bangun tidur apa makan seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bung Erik di Kembang ini. Ini banyak pertanyaannya dok.
Iya, tapi kasus yang dijumpai oleh Bung Erik ini mungkin rata-rata juga banyak ditemukan di masyarakat ya. Silakan Dok tanggapannya satu persatu. Jadi mungkin untuk yang pertama tadi untuk bobo mulut kok Kang DP. Kayak apa kata teman sikat gigi ini DP mulut itu masih mengeluarkan bau yang tidak enak. Sebenarnya itu untuk DP gigi sendiri itu untuk bau mulut sendiri itu kadangkala ada beberapa faktor. Misalnya gigi berlubang, karang gigi, dan juga mungkin ada uap dari kalau orang biasanya naik asam lambung atau dia rupa asam tuh kalau orang mau begitu dah. Ada yang keluar dari dalam mulut, tetapi tidak juga menutup kemungkinan mungkin dia sering habis mengkonsumsi makan yang memang DP hawa itu di mulut itu susah sekali mesti hilang. Baru untuk selanjutnya mengenai DP muflomber di belakang gigi yang rupa rasa ada ruang. Memang untuk gigi sendiri itu ketika orang solubang cuma setengah kong tiba-tiba orangnya nak rawat dia bisa saja sudah tutup dengan gusi. Jadi dia cuma sisa akar atau kalau dia rupa setengah masih ada DP mahkota, cuma karena DP akar setengah masih ada, setengah soalnya ndak ada, yang ndak ada ini biasanya tertutup dengan gusi. Jadi itu juga sebenarnya susah kata tadi mau tambal, cuman boleh juga kontrol ulang bagaimana tuh gigi itu supaya boleh mau rawat atau boleh mau baking. Baru selanjutnya untuk gigi yang berdarah tadi kita dengar, biasanya gigi berdarah itu karena jadi untuk perumpamannya ini gigi dan gusi. Jadi gusi itu menempel di gigi. Nah, ini karang gigi ini ada di antara tempelan gusi dengan gigi. Jadi dia rupa ada DP rongga yang menyebabkan. Jadi DP rongga itu yang menyebabkan kalau orang sikat gigi itu berdarah. Jadi rupa buka-buka tuh daging di antara daging dengan di antara gusi dengan gigi ada rupa celah di tengah, bukan celah, so ada karang gigi. Jadi dia rupa saya buka itu rongga rupa yang darah. Jadi orang sikat gigi di saat bulu sikat gigi tak kena di gusi situ, dia rupa tak keluar tuh darah dari dalam. Makanya dia biasanya termasuk sikat gigi rupa tak ada timis begitu dah, tak keluar rupa dang pus jadi tak keluar darah. Nah, itu sebenarnya soal alarm for orang gigi. Ada juga beberapa faktor yang DP gusi itu naik atau tinggi begitu. Jadi ada gingivitis marginalis kronis, ada periodontitis marginalis kronis begitu dia. Oh, gitu. Jadi multi kausa istilahnya ya Dok ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa berhubungan dengan yang Bung Erik tanya tadi ya tentang kondisi giginya. Tapi paling bagus kalau saran sebagai dokter gigi sebaiknya Bung Erik periksa ya ke dokter gigi. Dia periksa ke dokter gigi supaya bisa ditreatment. Tapi kata Bung Erik tadi sudah pernah coba di plumber, tapi nggak bisa. Itu gimana Dok itu sebenarnya? Kan sekarang di Manado ada dokter gigi ini juga sekedar informasi, ada dokter gigi umum dan ada spesialis juga. Kalau untuk tambal gigi itu boleh ke dokter spesialis konservasi. Jadi ada beberapa pilihan di Manado, boleh cari, boleh pergi gitu. Spesialis konservasi itu khusus yang bagian penambalan gigi. Kalau untuk behel-behel itu ada spesialis ortodonsi. Kalau untuk pencabutan gigi ada spesialis bedah mulut. Jadi bisa konsul lebih lanjut ke spesialis. Waduh, ini kita baru tahu juga kalau ternyata dokter gigi itu sudah ada subspesialistiknya ya. Oke, baik. Iya, terima kasih banyak Bung Erik. Untuk closing statement, jadi untuk gigi sendiri sebenarnya itu enggak mahal. Asal orang pencegahannya itu lebih cepat. Karena biasanya orang itu ke dokter gigi ketika gigi berlubang atau ketika gigi lebih parah. Padahal sebenarnya itu lebih murah itu mau membersihkan gigi ketika lebih dulu. Misalnya ada biang mau lubang orang rawat, ini karang gigi ada sedikit orang boleh keling duluan. Karena biasanya orang ingat dokter gigi saat gigi parah. Di saat gigi sembuh, tapi juga ada beberapa kasus unik ketika kita melakukan perawatan, padahal masih mau balik dulu baru mau perawatan 1, 2, 3. Ketika seperawatan 1, pasien rasa aman dia sudah balik.
balik ulang DP tahun depan tadi nang sudah tambal tuh hari padahal baru tambalan sementara. Nanti selebih parah baru dia balik. Kadang-kala seperti itu, entahkah mungkin ada faktor, beberapa juga ada yang bilang, Dok, kita pas masuk so takut mau lihat ini alat-alat, ini lampu. Jadi ada beberapa faktor memang yang bikin pasien mungkin atau masyarakat awam itu sangat takut ke dokter gigi. Atau seringkali mendengar, Dok, ini ada menyebabkan, paling parah menyebabkan kematian dan ini itu. Jadi banyak faktor. Jadi untuk edukasi sendiri kepada masyarakat bahwa ketika orang lebih cepat mencegah, orang akan keluar harga yang sangat mahal untuk mengobati, begitu ya. Lebih pendeteksi yang dini ya, lebih awal gitu. Oke. Jadi kalau saya boleh kasih kesimpulan juga, kalau disingkatnya lebih baik memeriksakan kesehatan gigi itu masih dari awal untuk memperhatikan faktor kemungkinan munculnya masalah-masalah yang lain. Begitu, Dok ya? Masih boleh, dan istilah kok boleh lebih murah. Lebih murah. Orang mau tunggu yang lebih mahal. Oke. Iya, dan seperti kata dokter tadi ya, sudah di-spill bahwa tidak semua ditanggung BPJS ternyata ya. Oke, baik. Demikian untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak Dokter Gigi Julian sudah berkesempatan hadir di studio. Di tengah-tengah kesibukan sudah membagi informasi untuk keluarga sehat dan kita semuanya tentang topik yang dibahas yaitu karang gigi dan penyebabnya. Sekali lagi terima kasih banyak, Dok. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang berbeda. Ya, keluarga sehat, dengan demikian berakhir sudah untuk program Bincang Sehat edisi hari ini di 20 Mei 2026. Moga-moga bermanfaat untuk Anda. Dan akhirnya dari kawasan 17 Agustus Kota Manado, saya Ferdinand mengucapkan terima kasih dan kita akan berjumpa di lain kesempatan untuk episode berikutnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.